Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Setelah dia secara bertahap memulihkan tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya, Xiao Yan akhirnya mulai tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan sabit di langit untuk waktu yang lama. Kemudian dia tertawa pelan, membawa kursi teratai hijau di tangannya dan berdiri. Mari kita cari tempat yang lebih aman dulu, kata Yao Lao lembut. Haha, baiklah. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengamati medan di sekitarnya. Ini adalah satu-satunya gunung di tepi gurun. Dengan mampu memblokir gurun sampai ke kaki gunung, ukuran gunung itu tidak akan terlalu kecil. Di gunung, sesekali terdengar suara serigala yang melolong dan auman harimau. Sepertinya mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa wilayah di sini sudah memiliki pemilik. Membawa kursi teratai hijau dengan erat di tangannya, ujung kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Sebuah ledakan energi terdengar dan tubuhnya tiba-tiba naik dan dengan cepat mendarat di atas pohon besar di sampingnya. Tubuhnya bergoyang dengan dahan pohon saat pandangannya menyapu hutan pegunungan hijau segar di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan lembut menekan ke dahan pohon dan tubuhnya dengan cepat melintasi hutan lebat seperti elang di langit malam saat dia dengan cepat menuju ke puncak gunung. Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak di sekitar puncak gunung, memeriksanya beberapa kali. Akhirnya, dia memilih tempat yang dia sukai, gua gunung yang terbentuk secara alami. Posisi goa berada di tengah-tengah tebing sedangkan dinding tebing sangat terjal sehingga hampir vertikal dan tidak terdapat tempat untuk menginjak kakinya. Jadi, jelas tidak mungkin untuk mendaki ke gua gunung. Namun, gua gunung ini yang tampaknya sulit untuk didaki oleh orang lain tidak diragukan lagi jauh lebih mudah dan hampir tanpa usaha bagi Xiao Yan yang memiliki sayap awan ungu. Berdiri di atas tebing, Xiao Yan melirik ke lembah yang sangat dalam dan hampir tak berdasar di bawah gunung. Itu tertutup kabut tipis. Tempat ini, yang tidak terbuka ke langit maupun di bawah adalah lokasi latihan paling ideal di hatinya. Mengangguk dengan puas, Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia melompat dari tebing. Angin kencang terdengar melewati telinganya. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu terentang. Sayap mengepak menyebabkan tubuh Xiao Yan yang turun dengan cepat melambat. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah digantung dengan mulus di luar gua gunung. Tatapannya dengan hati-hati menyapu gua. Hanya setelah dia tidak menemukan jejak binatang ajaib yang tinggal di dalam gua, dia membawa kursi teratai hijau dan terbang ke dalam gua. Meskipun gua itu tidak terlalu besar, itu cukup besar untuk digunakan Xiao Yan. Setelah meletakkan kursi teratai hijau di atas batu besar, Xiao Yan mengeluarkan beberapa batu cahaya bulan dari cincin penyimpanannya yang digantungkan di dinding batu. Segera, cahaya yang agak redup mulai bersinar. Dengan bantuan cahaya, Xiao Yan mulai menyapu pandangannya ke dalam gua dengan sikap waspada. Setiap sudut kecil tersapu oleh tatapan Xiao Yan beberapa kali. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Yan karena begitu waspada dan hati-hati. Niatnya untuk menelan api surgawi, begitu sulit bahkan menelan api ungu tidak dapat dibandingkan dengannya. Selama waktu seperti itu, gangguan apapun dari lingkungan akan menyebabkan usahanya gagal. Selain itu, dia juga kemungkinan akan menerima serangan balik dari api surgawi dan berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Xiao Yan membutuhkan waktu hampir 1 jam sebelum dia benar-benar memindai gua gunung yang tidak terlalu luas. Selama pemindaian, dia menemukan beberapa kotoran binatang ajaib kecil yang disembunyikan oleh beberapa batu besar. Ini seharusnya telah ditinggalkan oleh beberapa binatang ajaib tipe terbang dari waktu sesekali mereka datang ke sini untuk beristirahat. Setelah membersihkan kotoran dari gua, Xiao Yan memindahkan batu besar dari bagian dalam gua dan memblokir pintu masuk sepenuhnya. Dia hanya menyisakan beberapa celah kecil untuk memungkinkan udara masuk. Begitu dia menyelesaikan tugas yang merepotkan ini, Xiao Yan menghembuskan napas panjang. Dia kemudian datang ke tengah gua di mana dia duduk bersila di depan sebuah batu besar.
Api panas menari-nari di dalam mata hitamnya saat dia menatap kursi teratai berwarna hijau di depannya. Guru, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ada beberapa keringat di telapak tangannya saat Xiao Yan menelan ludahnya dan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Pertama-tama keluarkan semua hal yang akan Anda butuhkan. Yao Lao melayang keluar dari ring. Keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya ada di wajah lamanya. Xiao Yan mengangguk. Jarinya mengetuk cincin penyimpanan dan mengeluarkan botol giok transparan kecil. Di dalamnya, ada pil obat berwarna darah seukuran mata naga yang terbaring tanpa suara. Melalui pantulan permukaan botol, pil obat berwarna darah tampak agak teduh. Ketika botolnya bergetar sedikit, sepertinya ada cairan tak terlihat yang bergetar di dalamnya. Pil obat berwarna darah bulat ini adalah salah satu hal penting yang disiapkan untuk menelan api surgawi, pil teratai darah. Setelah mengeluarkan pil teratai darah, Xiao Yan mengeluarkan kotak giok kecil lainnya dari dalam cincin penyimpanan yang dengan lembut dia tempatkan di permukaan batu yang bersih. Seketika, udara dingin yang samar mulai mengembun dan membentuk lapisan es tipis. Ketika kotak giok dibuka, botol giok putih salju ditemukan dengan hati-hati ditempatkan di dalamnya. Kabut dingin berwarna putih samar menyelimuti botol giok, membuatnya tampak berkabut dan misterius. Hal yang disimpan dalam botol giok putih salju ini adalah air mancur dingin roh Ichi, yang telah digunakan Xiao Yan semua usahanya untuk mendapatkannya dari tangan Gute. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat pandangannya melewati dua hal yang dikenal sebagai harta karun yang unik ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya berwarna abu-abu samar tiba-tiba naik perlahan dari ujung jarinya. Cahaya berwarna abu-abu berputar sekali di udara sebelum perlahan mendarat di permukaan batu. Cahaya itu kemudian menghilang, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah batu berwarna abu-abu yang berukuran seukuran ibu jari. Batunya sehalus giok dan tidak memiliki cacat sedikitpun. Di tengah batu, ada cahaya biru pucat yang perlahan bergoyang, seperti cacing kecil yang memiliki kekuatan hidup. Apakah ini yang disebut jiwa penerimaan? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cara yang agak tertegun saat dia memandangi batu kecil yang tampak sederhana ini. Ah, ini memang jiwa penerimaan, bahan alami dan aneh yang sangat langka. Hanya dalam cincin penyimpanan bermutu tinggi seseorang memiliki kesempatan kecil untuk menggalinya. Ini mungkin tampak hanya sedikit tetapi nilainya jauh melebihi pil teratai darah, dan air mancur dingin roh es. Jika saya tidak beruntung mendapatkannya saat itu, saya khawatir bahkan jika Anda sudah mendapatkan api surgawi, Anda hanya bisa menatapnya dengan linglung, Yao Lao dengan lembut berkata sambil tersenyum. Mengangguk, Xiao Yan melirik cincin penyimpanan di tangannya. Ini adalah cincin penyimpanan tingkat rendah tetapi nilainya puluhan ribu koin emas. Jika itu adalah cincin penyimpanan kelas menengah, nilainya setidaknya akan tumbuh lebih dari 10 kali lipat jumlah itu. Adapun cincin penyimpanan bermutu tinggi, cincin penyimpanan kelas ini pada dasarnya termasuk dalam kategori tidak memiliki harga pasar. Beberapa klan besar bahkan menggunakan cincin penyimpanan bermutu tinggi sebagai kenang-kenangan atau simbol kekayaan mereka. Di benua Doki, hanya orang kuat atau pemimpin kelompok kuat yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan cincin penyimpanan bermutu tinggi. Dari penjelasan ini, sejauh mana kelangkaan hal semacam itu bisa dipahami. Jika dibandingkan dengan cincin penyimpanan bermutu tinggi, jiwa penerimaan ini tidak diragukan lagi jauh lebih langka, hampir menjadi menyedihkan. Menggambarkannya sebagai bulu burung phoenix atau tanduk naga mungkin tidak berlebihan. Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa ketiga item tersebut sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Green Lotus. Tatapannya menatap tajam ke nyala api berwarna hijau di tengah teratai dan dengan lembut menjilat mulutnya. Kerinduan dan keinginan menutupi seluruh wajahnya. Lepaskan, kata Yao Lao dengan muram. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan memegang bagian bawah kursi teratai hijau dengan telapak tangannya. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyusup ke dalamnya,
memisahkan tempat duduk teratai dan api inti teratai hijau. Setelah itu, dia dengan hati-hati menarik kursi teratai hijau. Setelah kehilangan ikatan kursi teratai hijau, nyala api berwarna hijau yang awalnya kecil itu tiba-tiba tumbuh beberapa kali. Hanya dalam sekejap mata, bibit api berwarna hijau berubah menjadi sekumpulan api yang melayang di udara. Saat ukuran nyala api bertambah, suhu di gua gunung juga meningkat sangat cepat. Di puncak gua gunung, dinding batu telah mencair dengan tenang, membentuk lubang sebesar kepala seseorang. Setelah mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dari dahinya, Xiaoyan mundur 2 langkah kecil dan mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap api berwarna hijau yang naik. Meskipun hatinya sudah melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri, telapak tangannya masih bergetar tanpa sadar. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Xiaoyan dengan paksa berpura-pura tenang saat suaranya yang gemetar bertanya. Kekuatan yang diciptakan dari menelan api surgawi akan menjadi sangat kuat. Jadi, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengelilingi seluruh gua. Jika tidak, lebih dari separuh gunung ini mungkin akan dibakar oleh api surgawi sebelum Anda benar-benar dapat menelannya. Yao Lao berkata dalam-dalam sambil menepuk bahu Xiaoyan, menghiburnya. Iya, Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Meski mengatakan ini mungkin terdengar tidak menguntungkan tapi sebagai jaminan, lebih baik kau duduk di atas teratai hijau. Jika terjadi sesuatu, teratai hijau dapat melindungi hidup Anda. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sulit menyelamatkanmu dalam sekejap yang diperlukan untuk menyelamatkan hidupmu. Bagaimanapun, Anda harus menelan api surgawi ke dalam tubuh Anda. Itu tindakan yang sangat berbahaya. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum berkata tanpa daya. Xiaoyan tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Ujung kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya dengan lembut melayang ke kursi teratai hijau. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya untuk menghadap Yao Lao. Konsumsi pil lotus darah terlebih dahulu. Tanpa perlindungan selaput darah yang terbentuk, mustahil untuk melakukan kontak dekat dengan api surgawi dengan kekuatanmu, kata Yao Lao dengan serius. Xiaoyan mengangguk. Dia sedikit membengkokkan telapak tangannya dan menyedot botol giok kecil itu ke tangannya. Setelah memiringkan botol giok, pil obat seukuran mata naga yang samar-samar memancarkan kilau yang sehat digulung ke tangannya. Memegang pil teratai darah di tangannya, Xiaoyan meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus. Aroma aneh menyelimuti ujung hidungnya sementara sejenis perasaan sedingin es hampir membuat jiwanya bergetar beberapa kali. Xiaoyan memfokuskan pandangannya pada pil obat 5 tingkat ini. Dia meringkuk tinjunya tiba-tiba, menutup matanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil teratai darah memasuki mulut Xiaoyan, itu berubah menjadi energi yang agak gelap dan dingin yang dengan cepat memasuki semua jalur qi di tubuh Xiaoyan. Akhirnya, lapisan film seperti darah perlahan menembus jalur qi dan bahkan tulangnya. Setelah penetrasi film darah, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Benang darah segar mulai membumbung keluar dari pori-porinya. Hanya dalam sekejap, lapisan darah segar berwarna merah cerah menutupi tubuhnya, memberinya penampilan yang menakutkan. Tidak lama setelah darah segar ini muncul, dengan cepat menggumpal dan akhirnya membentuk kutikula berwarna darah. Kutikula ini menutupi tangan dan kaki Xiaoyan. Bahkan matanya benar-benar tertutup di dalamnya. Kutikula berwarna darah tampaknya telah membentuk baju besi berwarna darah yang sangat padat yang tahan terhadap angin, dengan erat melindungi Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya yang ditutupi oleh kutikula berwarna darah dan mengarah ke api surgawi di udara. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak. Mengikuti kemunculan gaya isap, api berwarna hijau di udara tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap mata, kekuatan penghancur yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam api berwarna hijau seolah-olah telah terbangun.
Xiaoyan memusatkan pandangannya dengan saksama pada sekelompok api berwarna hijau yang tumbuh lebih besar. Dia tahu bahwa menelan api surgawi telah dimulai. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.